Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sudah berhari-hari ini ya kasus penzaliman menurut saya terhadap pesantren Lirboyo oleh Trans 7 ya, itu sudah terjadi, dan bahkan juga via televisi Trans 7 itu sudah mengaku salah, minta maaf ya, sudah datang juga ya pejabat-pejabatnya ke pesantren Lirboyo, dan saya dengar insya Allah juga pimpinan tertingginya nanti juga akan silaturahim ke pesantren Lirboyo. Ya, pesantren Lirboyo ini pesantren besar, pesantren lebih tua dari negara kita, dan pesantren yang sangat berwibawa secara keilmuan dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau ada, taruhlah ya, saya tidak tahu, kalaupun ada kelemahan ya, sebagai sama muslim, ini kan saya bicara sebagai sama muslim ya, apalagi via media ya, bukan hanya untuk Lirboyo ya, tapi juga untuk pesantren-pesantren yang lain, saudara kita ini kan kita tahu ya, nggak ada lembaga yang sempurna, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau ada yang menyatakan kan ini hal begini nggak boleh kita nggak boleh kita biarkan, harus dikoreksi. Nah, ini kita belum bicara dari sudut pandang yang berbeda ya. Karena satu tindakan yang kita hakimi ya, kita vonis itu salah, kita vonis itu keliru ya, dan sebagainya, feodal lah dan sebagainya gitu ya. Itu kan dalam sudut pandang, mungkin sudut pandang kita, tapi dari via pesantren dia punya sudut pandang sendiri. Dan yang paling gampang kan begini kan, apakah orang-orang itu protes? Apakah orang tuanya protes? Ya, saya orang pesantren. Saya waktu SMA, saya 3 tahun tinggal di pesantren tradisional seperti itu. Dan saya tahu pesantren saya itu ada kelemahan. Ya, ada sebagian dari misalnya anak kiai yang tidak berperilaku sepatutnya, ada. Tapi kita dulu ada adab loh. Kan kalau mengatakan, nah itu kan salah, sewenang-wenang, harus, kenapa tidak diekspos? Saudara sekalian ya, saya ini punya orang tua. Saya punya orang tua nih. Saya tahu nih, orang tua saya banyak kelemahan, banyak salah. Tapi saya punya guru. Guru itu yang mendidik saya, memberikan ilmu pada saya. Pak Kiai itu ada kelemahan, saya tahu. Tapi saya belajar ngaji yang benar, makhraj yang benar. Saya belajar nahwu, shoroh, belajar fikih. Itu dari Pak Kiai. Kalau Pak Kiai saya itu punya keliru, punya salah, ya kan? Ini adab kami nih, adab santri nih, mohon difahami gitu ya. Itu kan kami nggak berpikir, ya kita ekspos dong kesalahannya untuk jadi bahan pelajaran. Saya tanya, apakah saya, orang tua saya salah saja? Saya nggak ekspos kok. Saya tutupi kelemahannya. Kan itu menurut saya ya, cara berpikir ini cara pandang. Itulah maknanya kita berbeda. Kita hormati perbedaan itu. Jadi kalau kita temukan, tabayun lah. Ada gambar begini. Kenapa Pak Kiai tanya, ya kan ada masalah, kan begitu. Kita pun, saya sebagai jurnalis itu kan cek dan recheck. Betul nggak ini? Latar belakangnya apa? Ya, apalagi sama saudara Muslim, kita menutupi kalau ada kelemahan, kita tutupi. Nggak ada yang nggak punya kelemahan. Lembaga mana yang nggak ada kesalahan? Orang tua kita sendiri juga salah kok. Ya, jadi itu ya, ini tentu, tapi peristiwa ini sudah terjadi ya. Ini pelajaran yang berharga menurut saya bagi teman-teman media, kita semua lah. Juga sekarang kita ini semua kan produser nih. Kita suka nge-share ya, kita suka membuat konten, kita beritakan, kita siarkan. Nah, kita tanggung jawab. Ya, kalau salah ya sudah minta maaf, dan mudah-mudahan, saya berharap kasus ini segera selesai ya, segera diselesaikan. Saya tidak berhak ya, saya tidak berwenang untuk selesainya seperti apa ya. Silahkan
dibahas ya, diselesaikan oleh pimpinan pesantren Lirboyo, terutama ini pesantren yang harus kita jaga kehormatannya, ya, keberlangsungan perjuangannya yang demikian lama. Dan saya kira tindakan pemerintah sudah sangat baik menurut saya, ya, berusaha untuk melindungi, membela dan menjaga marwah pesantren ini. Itu sangat penting, ya, teman-teman kita semua nih, taruhlah sebagai orang media, ya, melakukan introspeksi, memperbaiki diri ke depan. Dan satu lagi, ya, yang sangat penting adalah saya yang sehari-hari tinggal bersama santri, tinggal di pesantren, ya, itu kita menyadari bersama, ya, memang tantangan kita ini dunia pesantren di era keterbukaan sekarang ini sangat berat. Ya, santri kami pun pernah begitu. Ada orang tua nggak setuju ketika kami asalnya kita nggak berpikir macam-macam, ya kan. Ya sudah, santri-santri itu kan kerja bakti biasa. Ada waktu ngecor, kemudian kami minta santri-santri ngecor. Nah, ternyata kemudian ada sebagian orang tua yang keberatan. Sebagian, nggak semuanya, sebagian kecil, ya, 1-2 itu keberatan. Keberatannya itu karena anaknya itu ngecor kan di lantai keberapa begitu. Itu nggak pakai alat-alat perlindungan, gitulah. Itu yang dia keberatan. Akhirnya keberatan itu kami terima dari santri itu. Ya sudah, akhirnya kita sepakati yang nanti ngecor itu yang sepersetujuan orang tua. Sekarang ini gampang kok minta persetujuan orang tua, tinggal lewat media aja, ya, mudah sekarang. Nah, orang tua setuju silahkan, yang nggak setuju nggak apa-apa. Ternyata banyak yang setuju, ya, tapi juga keamanan kita jaga, ya. Bahkan yang biasanya misalnya Senin Kamis itu anak santri puasa, pas kerja bakti itu tidak puasa. Ya, jadi kita mau tidak mau sekarang pesantren ini harus mengikuti, ya, harus menyesuaikan diri. Hal-hal yang dulu ya kita di pesantren ini biasa terjadi, dulu nggak apa-apa. Ya, sekarang ini, dulu zaman saya nyantri, saya tidur di Upin, saya kudisen, saya mandi aja di kolam rame-rame, di situ ya cebok, di situ nyuci, di situ mandi, nyemplung sekali udah gatel. Saya ngalami itu. Saya bilang ke orang tua saya, ke ibu saya, "Aduh, gimana nih pesantren kok begini, menderita segala macam." Nah, ibu saya jawabannya juga unik. Pokoknya kamu semakin menderita itu semakin sukses, katanya. Padahal ibu saya kaya, ya, karena paman kamu dulu nyantri di sana Banyuwangi, gitu ya. Itu makanya daun, makanya jadi kiai. Gitu. Jadi dulu kita itu biasa, ya, orang tua, anak saya di pesantren ditempeleng, ya, sama seniornya sampai kedang telinganya pecah. Saya nggak laporkan. Karena kalau saya laporkan, yang nempeleng itu diusir dari pesantren, kasihan. Saya bawa ke dokter aja 2 dokter. Ya, jadi yang itu musibah, ya. Karena saya tahu, ya, dalam tradisi, ya, kakek saya pesantren, paman-paman saya nyantri, ya, ini dunia pesantren begini. Dan saya selalu, ya, yakin sekarang ini bahwa pesantren ini, Bapak Ibu sekalian, adalah lembaga pendidikan yang paling berpeluang, ya, untuk mengaplikasikan konsep pendidikan nasional kita sesuai dengan pasal 31 ayat 3 UUD 45, bahwa pendidikan kita harus melahirkan orang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Lembaga mana yang bisa mendidik itu dengan baik? Pesantren. Berpeluang, ya, berpeluang. Sekarang tinggal kita di pesantren ini diuji oleh Allah sekarang ini, tantangan yang lebih berat lagi. Tantangan godaan sekularisme, materialisme, ya, godaan yang luar biasa, ya. Santri di pondok nih 6 tahun kita didik, ya, menjadi orang yang soleh, orang yang baik, cinta ilmu, cinta ibadah, ya, cinta dakwah, cinta perjuangan. Tapi nanti begitu keluar, nggak mudah. Menjaga itu nggak mudah. Itu tantangan yang lebih berat. Ya, jadi saya memandang, ya, kasus Trans 7 dan Lirboyo ini, gitu ya, itu memang jelas itu penzaliman, ya, kepada pesantren Lirboyo. Dan via Trans 7 sudah mengakui salah, minta maaf,
ya. Kemudian ini saya berharap gitu ya, mudah-mudahan ini bisa segera selesai dan kita bisa konsentrasi ini ya. Bagaimana pondok-pondok kita, pondok pesantren yang jumlahnya 42.000 ini 2 hari lagi kan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan betul-betul ya pesantren itu menjadi lembaga yang bisa diteladani. Dari pondok-pondok pesantren kita ini lahir betul-betul anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia seperti tujuan utama Rasulullah SAW diutus dan bu'itsul utami memakarimal akhlak. Itu kelebihan kita, itu potensi yang dimiliki oleh pondok-pondok kita. Ya, mudah-mudahan lah pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo, ya, Gontor dan sebagainya, ya, Langitan. Saya pernah diundang ke Langitan. Ketika Ki Abdullah Fakih masih hidup, ya, saya dijemput beliau ke Langitan, saya diundang, ya, dan saya menyampaikan paparan tentang masalah liberalisme. Ya, saya pernah diundang ke pesantren Kiai As'ad Samsul Arifin, ya, di Situbondo dan di banyak pesantren-pesantren yang lain, ya. Ini peluang kita sebagai keluarga besar pesantren, ya. Saya lagi mudah-mudahan, ya, kita doakan, ya, pesantren Lirboyo dijaga oleh Allah SWT, juga semua pesantren-pesantren yang lain dilindungi oleh Allah, ya, bahkan ditingkatkan martabatnya. Setiap ujian kita yakin adalah bagian dari jalan, ya, menuju peningkatan kualitas, ya, peningkatan martabat, peningkatan insya Allah ke depan semakin baik, semakin terhormat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.